A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Hantu Maharani. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like di video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita di channel Sampul Hitam. Dan buat teman-teman yang ingin belanja-belanja, silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Tidak ada pilihan lain sekarang. Andrew terpaksa menyerang Juragan sebagai bentuk pertahanan diri. Lagi pula ia bertanggung jawab pada Nai. Nai ikut bersamanya dan itu menjadi tanggung jawab bagi Andrew. "Ambil dan bawa toples itu, Nai!" teriak Andrew yang mendorong ayahnya. Nai sigap mengambil toples yang berisi benda mengerikan tersebut. Agak kesusahan karena takut pecah dan malah berserakan. Semakin susah untuk melarikan diri. Sialnya, anak buah Juragan sudah menghadang di depan pintu. Tidak bisa Nai lari meninggalkan tempat ini. Terpaksa masuk lagi ke dalam kamar. Andrew sedang bergelut dengan ayahnya. Juragan tak segan menghantam wajah putranya dengan tinju yang amat keras. Andrew terdorong karena tinju Juragan yang sangat kuat. Sangat tidak disangka kalau Juragan bisa punya tenaga seperti itu. Bagaikan petarung kelas atas, seringai menakutkan keluar dari bibirnya. "Kau tidak akan bisa melawanku!" sinis Juragan. "Brengsek!" Andre maju menghantam perut ayahnya dengan dengkul. Namun bagaikan menghantam batu karang saja kerasnya. Juragan tertawa dan mengangkat leher putranya. Hanya dengan satu tangan saja. Tubuh pemuda ini terpelanting menghantam tembok dengan kerasnya. Juragan mendekati Nai yang masih memeluk 3 toples di dada. "Letakkan itu sekarang ya, Cak Ayu. Aku tidak akan menyakitimu kalau kamu nurut," bujuk Juragan. "Tolong lepaskan kami. Sadarlah Juragan," pinta Nai. "Aku sedang sadar sekarang. Bahkan aku juga masih bisa melihat dengan jelas wajah cantikmu ini." Juragan mencengkeram pipi Nai. Pintu kamar tertutup dengan kerasnya seperti dibanting. Juragan kaget dan segera melepaskan cengkeramannya pada Nai. Ia mendekati pintu untuk melihat siapa yang sudah melakukan hal ini. Pintu kembali terbuka dengan kasarnya ketika tangan Juragan sudah akan mencapai handle. Tubuh tua ini tersulut mundur sambil memegangi hidungnya yang berdarah karena terkena hantaman pintu. Angin dingin berbau bangkai dan kembang melati ini masuk ke dalam kamar. Andre bangkit sambil menahan sakitnya. Baik Nai maupun Andrew, mereka bisa melihat sosok Maharani yang datang menggunakan gaun putih penuh darah. "Tunjukkan dirimu, setan! Jangan pengecut!" bentak Juragan. Mereka kaget karena Juragan ternyata tidak bisa melihat Maharani. Padahal Maharani sudah berada di hadapannya dengan seringai iblis. Mulutnya yang robek sampai telinga membuat mereka berdua bergidik ngeri. Juragan merasakan lehernya tercekat kuat oleh sebuah tangan. Kesempatan ini Andre gunakan untuk menerjang ayahnya dari arah belakang. Juragan menggerang kesakitan karena tulangnya sampai berderak. "Rasakan ini, brengsek!" umpat Andre menginjak punggung Juragan. "Anak setan kau!" teriak Juragan berusaha melawan. Melihat tubuh Maharani yang terhempas karena serangan Juragan, Nai malah refleks memekik karena ketakutan. Andre juga melanting lagi karena tenaga pria tua ini sungguh tidak main-main. "Ya Allah, sakitnya!" Andre mengeluh sambil memegang kakinya. Tanpa rasa iba kepada sang putra, Juragan menginjak tulang kering Andrew. Suara berderak karena tulangnya yang patah.
tulang putih mencuat dari dalam daging. Ketika juragan akan tertawa sombong karena bisa mencelakai buah hatinya, Maharani menghujamkan jarinya yang memiliki cakar berwarna hitam, menusuk tembus daging punggung juragan, tak segan lagi menarik tulang ekor hingga sampai leher belakang. Nay lemas seketika karena pemandangan yang sangat tidak manusiawi ini. Juragan jatuh dengan mata mendelik dan tubuh menggelimpang lemas. Kepalanya ikut lepas dari tubuh karena terbetot dengan tulang tersebut. "Pergilah, cepat tinggalkan tempat ini." Suara Maharani yang menggema menyuruh Nay pergi. Nay bergegas menolong Andrew yang tidak bisa berjalan sendiri. Akibat tulang kakinya yang patah, Maharani sudah menghilang karena menghalau para anak buah juragan yang berjaga di luar kamar. Meski agak kesusahan karena tangannya tetap merangkul 3 toples kaca, Mana masih mencoba memapa Andrew. Mereka berjalan meninggalkan rumah yang penuh misteri ini. Tanpa mereka tahu bahwa jasad juragan yang tadi tercampak lemas, kini perlahan kepala yang tersangkut pada tulang mulai bergerak mendekati tubuh dan perlahan bersatu kembali. Mata juragan terbuka lebar setelah kematian sesaatnya. Menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, ia berjalan keluar dan sekilas melihat lemari yang sudah kosong. Rasa marah bersarang dalam dada pria ini. Seorang berjalan gesit masuk ke dalam rumah Kunchoro. Gerakannya hampir tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Laras menatap sekeliling rumah dan mengurai senyum puas. Malam ini ia akan memuaskan dendamnya pada dukun sialan itu. "Kau masih setia menungguku ternyata," seringnya Laras ketika masuk ke dalam kamar dukun. "Lepaskan aku, wanita jalang!" teriak Kunchoro. Tinju Laras menghantam dada kiri Kunchoro, membuat pria ini menegang dan muntah darah segar. Jika orang biasa, sudah dipastikan bahwa dia akan mati. Namun Kunchoro hanya kesakitan saja, bisa cepat sembuh walau itu terkoyak lebar. Kelemahannya di ilmu inilah yang belum Laras ketahui, tapi setidaknya Laras masih bisa menikmati ekspresi Kunchoro yang menggerang kesakitan. Samurai yang Laras bawa menebas kaki Kunchoro sebatas paha. Kali ini tidak bisa tersambung kembali karena Laras sudah mengikatnya dengan rumput ilalang. "Ampuni aku. Aku tidak sendirian saat memperkosa anakmu. Suamimu yang mengajak kami." Kunchoro tersengal-sengal karena sakit. "Kau dan dia sama saja. Pantasnya kalian menjadi kerak neraka," geram Laras. "Aku akan menceritakan semuanya. Tapi tolong lepaskan aku, Laras," hibah Kunchoro. "Untuk apa aku melepaskanmu? Aku ingin kau tersiksa dan mengemis kematian padaku," sinis Laras. Kunchoro jadi ingat kala ia memperkosa Maharani. Bahkan gadis itu memohon untuk dibunuh saja dengan mereka. Namun tidak ada satupun yang peduli. Mereka tanpa iba menyiksanya. "Aku hanya minta sedikit demi sedikit saja dagingmu. Jangan pelit kau," ejek Laras. "Kau gila. Lepaskan aku!" Kunchoro kembali berteriak histeris. "Bukankah rasanya sangat menyiksa? Putriku mengalaminya juga." Laras menorehkan belati pada lambung Kunchoro. Goresan pisau sengaja dibuat lambat dan memanjang ke bawah. Kancing celana pria ini terbuka dan pisau itu berhenti di sana. "Dengan ini kan?" Laras menunjuk aset Kunchoro dengan belatinya. "Jangan! Kumohon jangan!" Kunchoro menjerit ketakutan. Rasanya Laras sangat bahagia melihat pelaku ini ketakutan karena pembalasan dendamnya. Belati itu semakin dalam menghujam dan Kunchoro mengucurkan keringat dingin. Baru sekarang Kunchoro merasakan takut dalam hidupnya. Laras membuka celana pria ini dengan gaya yang amat lihai. Betapa geram wanita ini setelah melihat aset milik Kunchoro.
Membayangkan benda bulat panjang itu menerobos masuk ke dalam tubuh putrinya. Tentunya masih lengkap dengan siksaan lain yang amat sadis. Bukankah kau dan Adi itu memiliki ilmu yang sama? Laras memancing. Kunchoro sadar bahwa Laras ingin mengetahui kelemahannya Adi. Ia masih memilih bungkam sambil menggelengkan kepalanya ke sana kemari, memohon agar Laras luluh dan melepaskan dirinya. Namun hati Ibu Mana yang tega melihat sang anak mati dengan tersiksa dalam waktu yang panjang. Dendam menumpuk dalam dada Laras. Ia tidak mau jika para pelaku meninggal dengan cepat, terlebih itu Kunchoro dan Adi. Laras ingin mereka merasakan penderitaan yang sama dengan Maharani. Aku akan memberimu ilmu, Laras. Tolong lepaskanlah aku. Kunchoro mencoba membujuk. Aku tidak gila ilmu seperti kalian. Katakan saja sekarang, apa kelemahannya Adi? Bentak Laras. Sejujurnya kami tidak saling tahu. Dia tidak tahu kelemahanku, jawab Kunchoro. Laras tidak mau percaya begitu saja pada ucapan pria jahanam ini. Diambilnya jalinan kawat yang berduri tajam. Tanpa iba lagi, Laras memasukkan secara paksa ke dalam lubang kencingnya Kunchoro. Hentikan! Kumohon hentikan! Bagi Kunchoro mendelik kesakitan. Sakit kan rasanya? Anakku juga kesakitan, seringai Laras. Darah yang membasahi tangannya membuat Laras berkedip jijik. Jijik karena terkena darah pria yang amat hina ini. Membiarkan dulu Kunchoro mengambil nafas setelah rasa sakit melanda. Bagaimana? Sudah ingatkah kau sekarang? Laras mencengkeram kepalanya Kunchoro. Ampun, aku sungguh tidak tahu, Ras, rintih Kunchoro. Loh, kau gayamu sudah mau mati saja. Jangan buru-buru dong. Uang kau juga bakal masuk neraka, ejek Laras. Perut Kunchoro kembang-kempis menahan sakit pada asetnya. Laras sangat puas karena lawan berada di bawah kendalinya. Tanpa aba-aba, disentaknya kuat kawat berduri itu. Urat di leher Kunchoro sampai menonjol semua karena rasa sakit ini. Aset yang semula bulat panjang kini terkoyak bagaikan ikan yang dibelah dua. Terbahak-bahak Laras tertawa. Air matanya juga lurus saat tertawa. Kunchoro pingsan saking tidak kuatnya menahan rasa sakit yang luar biasa. Mata Laras menyaksikan sendiri bagaimana aset tersebut kembali tertutup rapat dan kembali bulat. Dari dalam kantongnya, Laras mengeluarkan buah kesemak. Dia baru tahu jika ilmu yang dianut Kunchoro akan hilang setelah makan buah itu. Ada rasa ragu di hati Laras ketika akan memasukkan buah itu ke dalam mulut Kunchoro. Jika pria ini memakan pantangannya, luka yang Laras berikan tidak akan bisa sembuh lagi. Rasa sakitnya hanya sekali itu saja. Sepertinya kau lebih baik punya ilmu itu saja. Aku lebih senang kau begini, Laras berkata lirih. Dengan ilmunya itu, Kunchoro bisa menyembuhkan diri seperti sedia kala. Namun dia juga masih merasakan sakit yang sangat luar biasa. Terlebih saat tadi Laras menyiksa asetnya yang sangat sadis. Kunchoro mengeluh bangun dan membuka mata. Orang yang pertama dilihatnya masih tetap Laras. Bahkan wanita ini tersenyum manis padanya. Di tangan sudah ada sebilah pisau besar yang bisa untuk memotong daging. Apalagi? Kau mau melakukan apa padaku? Kunchoro memaki ketakutan. Katanya kau dukun hebat. Kok takut padaku? Ejek Laras. Baru saja melewati rasa yang amat sangat sakit. Kini sudah dihadang lagi dengan rasa yang lebih parah. Kunchoro rasanya mulai putus asa karena tidak kuat dengan rasa sakit yang terus menerus.
Aku tidak berbohong. Kami memang tidak mengetahui kelemahan satu sama lain, Ras, ucap Kunchoro. Ya sudah, nikmati saja bagianmu, Laras menjawab enteng. Heh, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Bukankah kau orang yang taat agama? Teriak Kunchoro. Kepala Set Kunchoro jatuh melanting hanya sekali tebasan saja. Laras sangat marah karena Kunchoro malah mencemooh agamanya. Memang tidak ada sedikit pun raut penyesalan dari wajah pria tua jahanam ini. Tidak bisa lagi Kunchoro berteriak karena rasa sakitnya sangat tidak main-main. Bahkan wajahnya juga memerah saking sakitnya derita ini. Terus sambungkanlah tubuhmu. Aku masih siap kau untuk memutusnya, ucap Laras ketika kepala Aset itu bergerak. Darah yang mancur itu menciprati wajah Laras. Baunya sangat amis. Laras bahkan sampai muntah karena tak kuat melihat darah yang mengucur deras itu. Singkat cerita, di tempat lain, tulang belulang Maharani dikuburkan hari ini. Karena Andrew dan Nai sudah berhasil menemukan potongan telapak tangan dan kakinya. Namun ternyata respon warga kampung ini malah di luar dugaan. Kecurigaan mereka semakin menjadi. Mereka menuduh bahwa Andrew lah yang menyembunyikan tangan dan kaki serta jantungnya Maharani. Kok bisa ya jahat banget gitu? Malah pakai akting sedih, cemooh Ningsih. Siapa tahu memang bukan dia. Nani ada sedikit rasa percaya pada Andrew. Lah terus siapa? Kok dia bisa dengan mudahnya dapat itu tangan dan kaki? Malah ada jantungnya pula. Ningsih tetap kekeh menyalahkan Andrew. Tapi naikkan ikut, bisik Mira. Bisa saja dia tergoda dengan wajah tampaknya Andrew. Jadi mau banget nutupin belangnya. Ningsih sangat sulit. Andrew hilang kendali karena Ningsih terus saja menuduhnya dan menyebar fitnah. Ningsih sampai terjatuh saking kuatnya tamparan Andrew. Siapa yang menutupi belang siapa? Yang menutupi belang itu siapa? Bukankah kau yang menutupi belangnya si Adi? Kau mendapat upah bersetubuh, geram Andrew. Banyak yang kaget dengan ucapan Andrew. Nani dan Mira mereka tampak biasa saja karena memang sudah tahu kelakuan Ningsih dengan curagan. Teganya kau menuduh ayahmu. Kaulah pelakunya, Ningsih berteriak. Andrew menendang mulut Ningsih yang baru saja berucap. Abah sampai kaget melihat Andrew yang lepas kontrol. Sebenarnya yang keterlaluan adalah si biang gosip. Suasana sedang memakamkan orang. Namun mereka terus saja berkunjing. Hentikan, Andrew. Warga lain menolong Ningsih yang mulutnya mencong mengeluarkan darah. Memang wanita ini tidak pernah kapok dan insaf. Padahal dulu sudah mendapatkan balasan dari Allah dengan cara ular yang bersarang dalam rahimnya. Susah payah, Abah menenangkan Andrew yang benar-benar dikuasai emosi. Setelah hampir 1 jam, barulah Andrew bisa menguasai dirinya dan memutuskan untuk sholat. Abah geleng-geleng kepala dengan sikap Andrew, mungkin karena pikirannya yang sangat ruwet. Andrew sangat mudah emosi. Lagi pula siapa yang tidak akan marah bila dituduh seenaknya. Padahal fakta sudah ada di depan mata. Namun para warga seolah membutakan mata dan menuduh Andrew adalah pelaku utamanya. Mereka juga menuduh bahwa Andrew yang mengajak semua pemerkosa itu. Tampaknya memang tidak bisa memakai jalur hukum. Aku hanya tinggal mencari cara membunuh Adi dan Kunchoro, geram Andrew yang ingin mengambil air wudhu. Baru saja Andrew berucap demikian, tiba-tiba saja datang aroma seperti telur busuk yang sangat bau, bercampur dengan bau amis darah. Andrew yakin kalau ini adalah makhluk gaib lain. Maharani tidak seperti ini baunya, walaupun berbau busuk bangkai, namun masih ada aroma melati. Pasti kiriman, batin Andrew melirik ke sana kemari.
Belum sempat Andrew melihat jelas bentuk makhluk ini, mendadak ada yang menarik kakinya, hingga Andrew jatuh terlungkup dan hidungnya mengeluarkan darah. Andrew menggerang karena sakitnya lumayan juga. Makhluk itu kembali menyeret Andrew hingga kepalanya menabrak bak besar yang untuk stok air wudhu. Darah mengucur dari pelipis pria ini. Allahu Akbar! Lukas datang menyiramkan garam kasar ke arah makhluk gaib ini. Terdengar rawangan seperti serigala hutan. Kemudian suasana kembali normal. Lukas menolong Andrew yang masih terkapar. Bangun mas, ayo saya bantu, ujar Lukas. Kenapa sampean mas? Lukas panik karena Andrew mendelik sambil memegang tenggorokannya. Tidak bisa menjawab pertanyaan Lukas. Andrew muntah darah beserta lintah yang masih hidup bergerak ke sana kemari. Binatang itu seolah tersimpan lama di tubuh Andrew karena bentuknya yang montok gemuk. Astagfirullahaladzim. Lukas segera berlari mencari Abah. Andrew sudah pasti sedang mendapatkan kiriman. Pelakunya sudah bisa mereka tebak. Abah mengusap dadanya dan menyebutkan nama Allah. Bagaimana mungkin seorang ayah sangat tega kepada darah dagingnya sendiri? Andre masih terus saja muntah. Bahkan bukan hanya lintah yang keluar, beling pecahan kaca pun ikut keluar dari mulutnya. Juragan tidak punya iba, sehingga tega mengirimkan santet untuk putranya sendiri. Ambilkan Abah air dengan daun pandan, pinta Abah sangat cemas. Tentu saja cemas karena kondisi Andre sudah sangat pucat. Walaupun juragan belum tentu akan langsung membunuh anaknya, tapi yang jelas orang ini ingin Andre jerah mencampuri urusannya. Sakit, Bah. Andre tersendat-sendat menahan sakitnya. Teruslah berzikir nak. Mari kita lawan mereka. Abah memangku kepala Andre. Walaupun sebejat binatang ayahnya pemuda ini, namun Abah sama sekali tidak pernah membencinya. Karena Andre memang sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini. Justru ia pun sangat marah dengan kelakuan ayahnya. Abah berkomat kamit membaca kitab yang ukurannya sangat mini. Air pandan itu terguncang, padahal sama sekali tidak ada yang menyentuhnya. Tulisan kitab yang bertinta emas itu hanya Abah yang bisa membacanya. Atau lebih tepatnya, orang pilihanlah yang bisa membaca tulisan kitab tersebut. Lukas pernah mencoba membacanya, namun tulisan itu terus bergerak seolah tidak mau dibaca. Tubuh Andre menegang di pangkuan Abah. Lukas yang memang sigap segera mengambil alih tubuh Andre. Dialah yang memangkunya sambil terus berzikir kepada Allah. Panas, sakit, pekik Andre. Air yang berada dalam baki berwarna kuning itu seperti mendidih. Abah juga mengeluarkan keringat sebesar biji jagung karena kini ia sedang adu ilmu bersama juragan. Terdengar seperti telur yang dipecah. Air dalam baki berubah warna menjadi merah darah. Andre yang semula tegang, kini bisa mengendurkan tubuhnya pelan-pelan. Rasa sakitnya juga berkurang sedikit demi sedikit. Abah, Lukas menopang Abah yang limpung ketika berdiri. Ilmu juragan memang tidak bisa dianggap enteng. Santri lain membawa Andre ke kamarnya untuk istirahat. Dan Lukas membawa Abah ke dalam kamarnya juga. Singkat cerita, di tempat lain, Nah yang sekarang sudah lega karena Maharani sudah dikebumikan dengan cara yang layak. Gadis ini ikut merasa bersalah karena ayahnya ikut memperkosa Maharani. Malam ini ia tidak bisa tidur. Nay pun duduk di teras rumah sambil menatap kegelapan malam. Mendadak ia merasakan sesuatu yang berjalan di punggungnya. Semula Nay merasa itu hanyalah semut yang tidak sengaja masuk ke dalam bajunya. Namun binatang merayap itu rasanya semakin banyak.
Nai mulai panik karena binatang itu merayap sampai ke tangannya. Ih, lintah dari mana sih? Pekik Nai ketakutan. Ada apa, Nai? Bu Winner keluar dari dalam rumah karena mendengar pekikan Nai. Bu, banyak lintah di badanku. Nai mengibaskan bajunya. Bu Winner terpaku melihat banyaknya binatang hitam yang merayap di tubuh putrinya. Ia tersebar. Ia tersadar dan mengambil sapu untuk mengibaskan punggung Nai. Cepat, Bu. Aku takut, Bu. Nai menjerit-jerit histeris. Ya Allah, bagaimana ini? Nggak bisa lepas dari badanmu, Nai. Panik Bu Winner. Nai melepaskan kaos luarnya agar binatang itu minggat. Bu Winner berlari lagi mengambil garam dicampurkan dengan air. Karena biasanya lintah akan takut. Nai hampir pingsan karena saking takutnya. Kenapa tetap tidak bisa lepas, ya Allah? Bagaimana ini? Bu Winner sudah menangis karena panik. Panggilkan Pak Lenino, Bu. Suruh Nai pelan. Nai sadar bahwa ini bukan lintah biasa. Tidak mungkin sebanyak ini lintah tiba-tiba datang dan merayap ke punggungnya dan sekarang sudah berjajar rapi. Ya Allah, Nai. Nino juga kaget setelah melihat keadaan Nai. Bahkan sekarang, Nai mulai mengembungkan mulutnya karena sesuatu akan keluar. Setelah Nai membuka mulut, seekor ular berwarna hitam putih mulai keluar. Nai! Bu Winner pingsan seketika melihat keadaan anaknya itu. Takut jika terus melihatnya. Nino yang menarik ular itu perlahan-lahan karena takut akan melukai Nai. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu. Tolong kami, ya Allah. Doa Nino. Akhirnya ular itu tercabut habis. Ukurannya sangatlah besar. Hampir sebesar lengannya Nino sendiri. Nai ambruk dengan lintah yang masih menempel di punggungnya. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.